Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-musannif rahimakumullahu ta'ala wa syurutu sihhatihi arba'atun. Syarat-syarat daripada sahnya melaksanakan ibadah puasa itu ada 4 syarat. Al-awwalu al-islamu wal-aqlu wan-niqa' anil haidi wan-nifas wal-wiladatu wal-waqtu al-qabilu lis-shaum. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih berada dalam nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sekeluargaan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala hingga kita bisa masuk ke dalam bulan Ramadan dengan kesehatan yang sempurna, sehingga kita bisa masuk ke dalam bulan Ramadan, menjalankan ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya. Para siswa dan para hadirin dimanapun kalian berada saat ini dan kapanpun kalian mendengarkan rekaman video ini, mari kita semua kembali menyimak atau mendengarkan daripada perkataan musannif pengarang dari kitab Syarah Sittin ini. Ini pembahasannya tentang syarat sah daripada puasa. Dikatakan oleh musannif atau pengarang kitab ini, dikatakan, kata beliau, syurutus sihhatihi arba'atun. Syarat daripada sahnya ibadah puasa itu ada 4. Kalau di video yang lewat itu kita membahas tentang syarat wajibnya puasa. Kalau ini syarat sahnya, kali ini syarat sahnya. Syarat sah puasa itu ada 4. Yang pertama, syarat sah daripada puasa itu adalah al-islamu. Ya. Syarat sah daripada melaksanakan ibadah puasa yang pertama Islam. Maksudnya gimana? Maksudnya itu orang yang memenuhi syarat atau dikatakan sah daripada puasanya itu apabila seorang muslim, seorang yang beragama Islam. Itu yang pertama. Orang muslim, ya, orang non muslim tidak sah salat, tidak sah ibadah puasanya. Kenapa? Karena dia non muslim. Termasuk di sini juga orang-orang murtad. Ya, orang-orang murtad itu statusnya adalah orang-orang non muslim. Jadi karena dia sudah murtad, keluar dari Islam, maka tidak sah ibadah puasanya. Yang kedua, syarat sah daripada puasa itu adalah al-aqlu. Ya, orangnya punya akal, artinya orangnya sadar. Maka tidak sah orang yang gila, itu tidak sah puasanya. Orang gila, orang yang hilang akal, itu tidak sah puasanya. Yang ketiga, syarat sah daripada puasa itu adalah an-niqa'u anil haidi wan nifas. Ya, syarat sah daripada puasa yang ketiga itu adalah niqa. Niqa itu artinya bersih daripada haid dan nifas. Ya, kalau ada seorang perempuan yang dia tiba-tiba dapat haid, keluar darah haid, maka dia tidak disyaratkan untuk dia tidak disyariatkan atau diperintahkan untuk mengerjakan puasa di hari tersebut. Maka dia harus menggantinya atau mengqadha'nya di luar daripada bulan Ramadan. Niqa, dia harus suci daripada haid dan nifas. Nifas ini orang yang suci dari darah yang keluar daripada perempuan setelah dia melahirkan. Wal wiladatu fi jami'in nahri, dan melahirkan pada hari tersebut. Jadi kalau melahirkan dia juga
tidak sah puasanya ya, artinya tidak boleh tidak melaksanakan ibadah puasa di hari tersebut. Dan syarat sah terakhir daripada puasa itu yang pertama ada al-waqtul qabil lis-shaum, artinya waktunya ditentukan. Dalam puasa itu harus memperhatikan waktu. Kalau puasa Ramadan itu dilaksanakan di bulan Ramadan. Nah, tiba-tiba kalau misalkan ada halangan di waktu melaksanakan Ramadan, seperti misalkan tadi ada haid, ada mungkin sakit ketika puasa Ramadan sehingga dia tidak bisa berpuasa, maka dia harus mengqadha'nya di hari lain di luar daripada bulan Ramadan. Dan mengqadha'nya di luar bulan Ramadan itu harus di hari-hari yang tidak diharamkan untuk melaksanakan puasa. Ya, ada hari-hari tertentu yang kita tidak boleh berpuasa atau diharamkan di bulan diharamkan kita berpuasa di hari tersebut. Contohnya ada hari raya, 2 hari raya. Kita haram berpuasa di 2 hari raya tersebut, yaitu hari raya Idul Adha, hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Terus juga kita diharamkan berpuasa di hari tasyrik. Hari tasyrik itu hari 11, 12, 13 di bulan Zulhijjah ya. Itu artinya 1 hari, 2 hari, 3 hari sesudah hari raya Idul Adha. Itu tidak boleh, haram. Tidak boleh puasa di situ, walaupun puasa qadha tidak boleh di situ. Jadi harus di luar daripada hari tersebut. Wa furuduhu ay shaum Ramadan, yakni ma yujabu bihi. Nah, sini katakan fardu daripada puasa Ramadan atau sesuatu yang diwajibkan dengannya itu ada 2. Kefarduan di dalam ibadah puasa itu, puasa Ramadan itu ada 2. Yang pertama ru'yatul hilal, melihat hilal bulan sabit ya. Ini penanda daripada masuknya Ramadan adalah dengan ru'yatul hilal, melihat hilal, melihat bulan. Nah, biasanya pemerintah kita itu untuk menentukan apakah masuk ke dalam bulan Ramadan atau tidak itu dengan ru'yatul hilal, melihat hilal. Dan yang melihat ini harus orang-orang yang memang dipercaya melihat. Au istiqmalu sya'ban 30 yauman. Ya, kalau tidak bisa melihat hilal, biasanya orang melihat hilal itu adalah di hari ke-29 daripada bulan Sya'ban. Nah, sore harinya itu biasanya ada pemantauan hilal atau bulan. Nah, ini biasanya diadakan atau dipantau oleh pemerintah kita ya, di hari ke-29 di bulan Sya'ban. Nah, ketika misalkan pemerintah sudah menentukan bahwa melihat daripada bulan tersebut, maka di hari berikutnya kita berpuasa. Nah, kalau misalkan tidak terlihat atau yang pemerintah tidak bisa memantau, tidak mungkin karena terhalang oleh kabut atau sebagainya sehingga tidak terpantau oleh pemerintah Indonesia adanya bulan atau tidak, adanya hilal atau tidak terpantau, maka menentukan 1 Ramadan itu diawali dengan atau menentukan 1 Ramadan, maka menentukannya adalah dengan istiqmalu sya'ban 30 yauman, menyempurnakan bilangan hari bulan Sya'ban menjadi 30. Nah, ketika sudah masuk ke hari 30, maka di sore hari ke hari ke-30 itu sudah tidak ada lagi pemantauan hilal. Kenapa? Karena sudah dipastikan malam harinya itu sudah 1 Ramadan. Karena maksimal daripada bulan Hijriah itu adalah 30 hari. Kadada sampai 31 hari itu tidak ada di kalender Hijriah. Yang ada itu 30 hari, 29 atau 30 hari. Nah, beda kalau misalkan di tanggal 29 itu pemerintah kita
atau lembaga yang dipercayakan oleh pemerintah untuk memantau hilal itu bisa atau dia menyatakan dia melihat hilal, maka bisa dikatakan bulan Sya'ban itu hanya sampai 29 hari. Nah, begitu juga nanti penentuan 1 Syawal itu akan seperti itu juga. Nah, ketika terpantau, misalkan ketika terpantau ru'yatul hilal, sudah terpantau adanya hilal, adanya bulan, ya, sehingga itu menentukan awalnya Ramadan, maka di hari berikutnya walaupun Sya'bannya baru 29, tapi karena sudah terpantau hilal oleh pemerintah, maka di hari berikutnya atau besoknya maka kita wajib berpuasa. Fayajibu saumahu biwahidin minhuma liqaulihi sallallahu alaihi wasallam sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa inna ghamma 'alaikum fa'akmilu 'iddata sya'bana 30 yawman. Berpuasalah kalian dengan melihat hilal, dan berbukalah kalian, artinya berhari rayalah kalian, li ru'yatihi, karena melihat hilal. Fa in ghamma, jika ada keraguan alaikum atas kalian, fa akmilu iddata sya'ban 30 yauman, maka sempurnakanlah bilangan Sya'ban menjadi 30 hari. Misalnya nanti di tanggal 29 Sya'ban itu nanti ada pemantauan hilal. Ya, kalau hilal atau bulan sabit ini terpantau oleh pemerintah dengan alatnya, dengan kecanggihan teknologi yang dimiliki oleh badan lembaga pemerintah tersebut, dan dia bisa mantau hilal, maka di hari berikutnya kita harus berpuasa mengikuti pemerintah. Ketika pemerintah menetapkan Sya'ban 29 hari saja, maka di hari berikutnya kita berpuasa. Tapi kalau misalkan ternyata pemerintah tidak bisa memantau karena mungkin ada gangguan cuaca dan sebagainya, sehingga hilal atau bulan tidak terlihat, maka kita menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Nah, ketika di hari ke-30 itu, maka sudah dipastikan hari berikutnya kita sudah memasuki 1 Ramadan, kita wajib berpuasa. Nah, ini adalah kefarduan daripada bulan Ramadan. Fardunya yang pertama melihat hilal, dan yang kedua istikmalu Sya'ban 30 yauman. Yang pertama melihat bulan, yang kedua adalah istikmal, itu menyempurnakan bulan Sya'ban hingga 30 hari. Wa arkanuhu ay saumu Ramadan ithnani ahaduhuma an-niyatu bil qalbi liqaulihi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat likulli lailatin ay fi kulli lailatin. Wa fi nuskhah kullu lailatin bi anwayan wa ba'da al-ghurubi wa qabla al-fajri liqauli sallallahu alaihi wasallam man lam yubayyit as-siyam qabla al-fajri fala siyama lah wa aqalla an-niyat ay yanwiya sawma ghada ay yanwiya sawma ghadin an Ramadan wa akmaluha ay yanwiya sawma ghadin an ida'i fardi Ramadan hadis sanati lillahi ta'ala. Wa arkanuhu, dikatakan di sini rukun-rukun daripada puasa Ramadan. Rukunnya ada 2. Yang pertama, rukun puasa itu adalah niat. Niat itu hendaknya di mana? Yang namanya niat itu adanya di hati, bil qalbin. Ya. Niat itu yang perlu kita ingat, yang namanya niat
dalam ibadah lain pun juga seperti itu. Niat, yang namanya niat puasa itu yang wajibnya adalah di hati, ya, bukan yang di muntung, bukan yang di mulut, tapi yang ada di hati. Kalau yang di mulut ininya sekedar membantu untuk hati supaya ingat, supaya niatnya ingat di hati. Nah, niat. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi Muhammad SAW, innamal a'malu binniyat, karena sesungguhnya suatu perbuatan itu tergantung daripada niatnya. Kapan niat puasa Ramadan itu dilaksanakan, kapan niatnya? Di sini dikatakan likulli lailatin ay fi kulli lailah, di setiap malam Ramadan. Itu niat puasa Ramadan itu dilaksanakan harus di setiap malam bulan Ramadan. Satu Ramadan misalkan kan tarawih, habis dari malam itu dimulai dari maghrib sampai ke sebelum subuh, ya, sebelum waktu subuh. Itu niat dari maghrib, dari ghurub syamsi, itu dari waktu tenggelamnya matahari sampai sebelum subuh. Niat harus setiap malam. Ya, menurut di kitab sini itu harus setiap malam berniat. Kalau kadinyat berniat di malam harinya, ya puasanya di siang harinya itu ndak sah. Malam yubayyit isyam qabl fajr fala siyamalah. Ya, barang siapa yang tidak ada niat puasa sebelum fajar, sebelum waktu subuh, maka tiadalah puasa baginya. Artinya tidak sah daripada puasanya. Tuh, jadi yang pertama itu yang harus kita ingat, puasa Ramadan itu niatnya harus setiap malam. Itu dalam mazhab kita, mazhab Asy-Syafi'i. Cuman boleh juga itu yang boleh juga untuk mengambil kehati-hatian, boleh kita misalkan di malam pertama itu kita punya niat melaksanakan puasa Ramadan 1 bulan penuh, itu boleh. Jadi walaupun di malam-malam berikutnya kita lupa, boleh, asal kita sudah mengambil niat di malam pertama untuk melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan penuh, boleh. Itu dalam satu pendapat juga ada seperti itu di mazhab yang lain. Memang kalau di mazhab Asy-Syafi'i, mazhab kita, itu niat puasa harus diucapkan, harus dilaksanakan setiap malam daripada malam bulan Ramadan. Nah, untuk mengambil mudahnya boleh saja kita berniat di malam pertama saja, diniatkan dengan niat untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan tahun ini selama 1 bulan, itu boleh di malam pertama. Sehingga di malam-malam berikutnya walaupun lupa, tidak masalah. Yang lebih afdal itu bagaimana? Yang lebih afdal itu malam pertama di bulan Ramadan diniatkan beribadah puasa selama 1 bulan, terus di setiap malam kita niat lagi. Itu yang afdal. Wa aqallan niat, sedikitnya paling pendek niat itu adalah berniat seperti begini: saya akan puasa Ramadan besok. Itu yang paling pendek. Sauma ayyan wa sauma ghadin an Ramadan. Saya berniat puasa besok di bulan Ramadan. Itu yang paling pendek niatnya. Niat itu adalah letaknya di hati, ya. Maksudnya letaknya di hati itu adalah hati kita tuh ingat bahwa besok mau puasa Ramadan, itu namanya niat. Ya. Besok saya mau puasa Ramadan, ingat di hati dah. Walaupun di mulut tidak melafazkan, tidak mengucapkan, itu tidak masalah. Ingat di hati, ya. Di hati, ingat di hati besok mau puasa Ramadan. Itu niat. Ya, kalau orang sudah basahur itu kan otomatis ingat tuh mau besok puasa toh. Ya. Ya, terkadang ada pertanyaan datang ke ulun.
malam tadi ulun kada ingat berniat kayak apa pak, maka ini sudah siang pak kayak apa itu pak. Saya tanya, ulun takuni lagi, dia bersahur atau kada tuh kan, tadi malam bersahur atau kada. Dia bilang bersahur, berarti ketika dia sahur tuh sudah ingat dia mau puasa besok kan, nah, berarti sudah niat dia. Wa akmaluha, yang paling sempurna daripada niat puasa tersebut itu adalah niatnya begini, nawaitu sama ghadin an ada'i fardi syahri ramadhan hadis sanati lillahi ta'ala. Saya berniat puasa besok hari melaksanakan kefarduan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Itu yang paling sempurna. Dan yang kedua daripada rukun puasa itu adalah al-imsaku anil muftirat, menahan diri daripada perkara-perkara atau hal-hal yang membatalkan puasa fi jami'in nahri, dalam keseluruhan siang hari. Nah, ya insyaallah akan dijelaskan nanti perkara-perkara yang membatalkan puasa. Insyaallah di waktu akan datang, di video-video yang akan datang, insyaallah akan ada episode penjelasan tentang pembatal puasa. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kesalahan. Cukup sekian dari ulun, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.